Hari itu panas terik, langit tampak kering, dan suara klakson jalanan membuat kepala Raka makin pening. Ia baru saja keluar dari gedung tempat wawancara kerja yang, bisa dibilang gagal total. Penolakan itu seperti yang kesekian kalinya dalam bulan ini. Dengan langkah lelah dan hati kosong, Raka berjalan menyusuri trotoar. Di tengah keramaian itu, pandangannya tertuju pada sosok seorang nenek yang berdiri sendiri di tepi jalan besar. Nenek itu tampak bingung. Tangannya gemetar, matanya menatap ke arah seberang jalan dengan cemas. Awalnya, Raka hanya melihat sekilas. Tapi langkahnya terhenti. Ia menoleh lagi. Entah dorongan dari mana, ia pun berbalik arah dan menghampiri si nenek. Nek, mau nyebrang? Saya bantu ya. Nenek itu hanya mengangguk pelan. Raka kemudian menuntunnya perlahan melewati kendaraan yang melaju cepat. Tangan keriput itu bergetar, mencengkeram lengan Raka erat-erat. Sesampainya di seberang, nenek itu merogoh sakunya dan mencoba menyodorkan lembaran uang. Raka buru-buru menolaknya. Enggak usah Nek, saya ikhlas bantuin. Senyum nenek itu mengembang. Matanya menatap Raka penuh haru. Jarang ada anak muda yang peduli kayak kamu. Nak, semoga hidupmu berubah jadi lebih baik ya. Raka hanya tersenyum kecil. Ia tidak berharap banyak dari doa itu. Bahkan ia tidak tahu malam nanti akan makan apa. Tapi ia merasa hatinya lebih tenang setelah membantu. 2 hari berlalu, Raka masih sibuk mengirim lamaran kemana-mana saat tiba-tiba ponselnya berdering. Nomor asing. Selamat siang, ini Raka ya. Saya Herman, pemilik PT Arunika Tech. Bisa datang ke kantor kami besok, ada yang merekomendasikan kamu secara pribadi. Raka bingung. Ia tak kenal siapa-siapa di perusahaan sebesar itu. Tapi tentu saja ia mengiyakan. Keesokan harinya, Raka datang ke kantor megah di pusat kota. Di ruang meeting, jantungnya hampir berhenti. Di sana duduk seorang wanita tua. Itu nenek yang ia bantu. Nenek itu tersenyum, duduk santai di sebelah pria berkemeja biru. Kenalin, ini ibu saya. Kata Pak Herman sambil menepuk bahu Raka. Ternyata, nenek itu adalah ibu dari pemilik perusahaan teknologi besar. Ia sering menyamar keluar tanpa sopir untuk mencari tahu, masih adakah orang baik di kota ini, dan Raka adalah satu dari sedikit yang berhenti. Hari itu, Raka ditawari posisi di tim kreatif, bidang yang ia cintai, tapi selama ini tak pernah diberi kesempatan. 2 tahun berlalu, Raka kini memimpin tim sendiri. Hidupnya berubah total. Ia bisa membiayai ibunya, punya rumah kecil, dan hidup dengan lebih tenang. Dalam sebuah wawancara, Raka pernah ditanya, "Apa momen paling penting yang mengubah hidupmu?" Dia tersenyum dan menjawab, Ketika saya memutuskan berhenti sejenak untuk bantu seorang nenek menyeberang jalan. karena kadang tindakan yang kelihatan kecil bisa jadi pintu menuju takdir besar.